udah gak nyaman sama anak ini. Udah. Kita harus Ibu bicara dulu. Mata di sana, Ibu Mata di sana. Udah biarin urusan mereka berdua. Gue juga ikut campur kok. Ngapain gue udah gak sama gue? Lepasin. Udah. Ikut kurang emosi. Ikut kurang emosi. Ayo. Oke, ibu-ibunya sini, masih di depan. Oke, jadi ruang emosi ini adalah ruangan yang biasa dipakai juga buat kita garis tangan. Buat mereka melepaskan amarah-amarah dan energi-energi negatif ya. Dendam semua Ibu ya. Betul, siap. Gimana nih? Ini sebenarnya yang kita munculkan karena ini bentukan emosinya berasal dari karakter yang memang campur tangan dari orang tua. Sebetulnya seharusnya tidak perlu terjadi hal Tidak seperti perlu ini. terjadi harusnya. Ini masalah yang sering terjadi di rumah tangga setiap orang yang bermasalah ya kan? Iya, betul sekali. Nah, jadi di sini kita akan merilis emosi ataupun melepaskan apapun yang mereka rasakan menjadi karakter yang berbeda dari ketika berumah tangga. Ya. Biarin mereka aja yang berdua, nanti ibu-ibunya silakan. Tuh, gimana Bu ya kan? Udahlah Mas Uya, gak usah baik banyak. Alasan udah cerai aja udah lah nak. Bisa aja udah nak. Jangan bercerai. Ini kan masalah anak-anak kita. Biarin aja kita orang Lah, lain. tadi ikut campur Ah, gimana? nggak bisa emang. Udah, ibu di sini. Udah, ibu sini. Aku Udah, lagi sini. akur. Udah, kita lepaskan mereka. Biar. Kita lepaskan emosi yang tersimpan dah. sini. Udah biarin. Oke, sebentar. Oke, di sini ada stick pegang dulu. Oke, supaya aman. Kita pakai Google Stick. Oke, sebentar. Ini biar kita aman ya pakai Google ya, supaya tidak ada percikan ataupun serpihan yang masuk ke sekitaran mata. Oke. Udah Yanti, kamu nurut aja ya sama suami kamu. Iya, harus Ikutin nurut, apa ya. mau dia ya nak. Pokoknya jangan cerai. Ya. Di sini ya, udah. Udah, balik. Ya. Oke. Di belakang kamu silakan lihat di sekitaran kalian di belakang. Ada benda-benda yang memang siap untuk dihancurkan. Oke. Sekarang fokus dulu ke yang kalian pegang, stikasi tersebut. Oke. Fokus ke stikasi tersebut. Apapun yang kalian rasakan, apapun yang kalian munculkan nanti itu adalah curahan hati kalian, dan biarkan kalian realisasikan terhadap sebuah pergerakan yang membuat kalian bisa menghancurkan apapun di sekitaran kalian dan tidak menyakiti siapapun. Karena ini adalah mencurahkan ataupun melepaskan emosi-emosi yang tercipta, oke, dari rasa sakit hati, dendam ataupun apapun itu yang muncul. Nanti saya bimbing pada hitungan ketiga apapun yang kalian munculkan. Oke, kalian bisa komunikasikan dulu ketika ingin menghancurkan sesuatu. Silakan kalian mencurahkan dulu apapun yang kalian rasakan dalam hati kalian. Oke, kalian bisa balik ke kanan sebentar. Oke, bisa dulu sebelah kiri dan kanan. Oke, deketin dulu. Bara, ke depan dulu. Oke, sekarang fokus pada apapun yang kalian rasakan. Munculkan sisa-sisa energi ataupun emosi negatif yang kalian rasakan dalam hati dan pikiran kalian. Munculkan pada hitungan ketiga. Silakan kalian komunikasikan antar satu sama lain. Ada unek-unek, biarkan itu menjadi sebuah pergerakan yang dapat menghancurkan apapun di sekitaran kalian dengan tetap aman dan nyaman. 1, 2, dan 3. Silakan. Yanti, lo kenapa sih dengerin gua, Yanti? Gue ini suami lo, Yanti. Kenapa lo masih dengerin ibu lo? Yanti, Aku juga takut, Mas. Kata ibuku, kalau nggak dengar kata ibuku, nanti aku masuk neraka. Jadi aku juga bingung mau nurut kata siapa, Mas. Yanti, gue ini suami lo, Yanti. Bukannya ibu lo. Lo itu harus nurut sama gue, Yanti ya. Gue ini suami lo, Yanti. Lo paham gak sih? Kamu juga, Mas. Sering marah-marah sama aku. Jadi aku juga bingung. Ya udah cukup, Yanti ya. Kamu menurut sama aku kan? Aku ini suami kamu, Yanti. Kamu gak sayang sama aku ya? Aku ini masih sayang sama kamu, Yanti. Aku juga sayang sama kamu, Mas. Ya, Tapi aku bingung sama ibuku selalu minta uang sama aku. Yanti, ya. Kita ini udah berkeluarga, suami istri ya. Kamu dengar kata suami ya, bukan kata ibu kamu.
Aku ini masih sayang sama kamu, Yanti. Tapi aku ini muak dengan ibu kamu. Oke. Sekarang boleh saling berpelukan dulu, berpelukan. Silakan. Berdiri dulu. Oke, saling berpelukan. Oke, peluk istrinya, peluk suaminya. Oke. Sekarang munculkan sisa-sisa energi cinta atau perasaan-perasaan di masa lalu kalian. Munculkan kembali benih-benih cinta, sayang. Ketika kalian bertemu pertama kali, masih ada benih-benih cinta di situ. Perasaan sayang, perasaan cinta, apapun itu, silakan berdamai dengan apapun yang terjadi di masa sekarang ataupun di masa lalu. Biarkan kalian menjadi lebih baik lagi di masa depan. Rasa cinta tersebut semakin lama semakin besar. Munculkan rasa sayang tersebut. Kayak berdamai dengan apapun yang terjadi. Silakan saling memaafkan antara suami dan Kamu janji sama aku ini suami kamu. Kamu harus turut sama aku ya. Ya Mas. Please ya, dari kata aku ya. Aku gak mau diatur-atur ya. Ya Mas. Yanti, kamu nurut aja. Nurut suami kamu yang nak. Cinta di suami kamu, nak. Ibu janji sama aku ya, Bu. Bukan materi, Bu. Tapi aku ini anak ibu juga, Bu. Bukan uang, Bu. Paham, Ibu. Ya, ibu janji, Bara. Ibu gak akan minta uang lagi sama Yanti. Tapi mintanya ke kamu ya. Iya, Bu ya. Ya mendingan gitu lah nggak apa-apa ya. ya langsung. Ya kalau udah ada dikasih, kalau enggak ya enggak. Tapi Ibu jangan maksa aku ya, Bu ya. Setiap minggu Ibu minta. Ya, yang penting ada ya Bara buat ibu. Habis ini kalian pulang, terus sampai di rumah berhubungan suami istri lagi ya. Biar dapat banyak anak kan, jadi ibu punya cucu banyak. Ya, Bara ya. Gimana nak? Benar mau kembali lagi sama Ya nggak apa-apa, Bu. Jangan ikut campur, Bu. Ya, Biar anak ibu aja. Ibu nggak usah ikut campur ya. Ya, biarlah. Ya, biarin Ya, mereka rukun. ini kalau urusan rumah tangga, anak sudah berumah tangga, orang tua tidak perlu ikut campur terlalu dalam. Orang tua boleh hanya mengawasi dari luar dan masuk memberikan saran jika diperlukan. Biarlah anak-anak ini menyelesaikan masalah rumah tangganya sendiri dulu. Ya, kalau ibu terlalu ikut campur banyak begini, kasihan, Bu. Banyak rumah tangga yang hancur cuma gara-gara orang tuanya, nenek-nenek kakeknya dan cucunya terlalu egois dan terlalu banyak ikut campur. Ya. Udah, ibu juga berdua saling memaafkan. Ya. Yanti. Ya. Kamu juga minta maaf sama mertua kamu minta maaf sama keluarga kamu juga. Ayo sekarang bangun. Yuk, saling Yuk, memaafkan. yuk. Berdamai Bang, maafin saya ya Besan. Ini PR-nya di ibunya Yanti sebetulnya nih. Ibu Marta juga, ibunya Bara juga jangan terlalu meremehkan atau apa ya, merendahkan. Yuk berdamai yuk. Keluarga besan ibu. Mertua. Maksud ya? Besan. Ini masih sayang sama ya. Ya Mas, aku juga mau ngasih tahu aku udah hamil 2 bulan. Kamu hamil? Alhamdulillah. Nanti anaknya kalau lahir kasih nama Sukirman di belakangnya. Enggak, tetap Gondok Kusumo belakangnya. Enggak, gini. Firman itu kan nama Biar lebih fair nggak ada nama dua-duanya. Ya, terserah anak-anak. Biar mereka yang ngasih Nggak ada nama nama anak. dua-duanya keluarga, kalau perlu nama anaknya nanti belakangnya Sukirman Gondokusumo udah, dua-duanya ada. Biar Biar Ya. hamil ya, Bu ya. Ya. Iya. Kalau nggak dua-duanya nggak usah ada. Ini sering ribut kalau kayak gini masalahnya. Ya. Udah damai ya. Ya, ibu juga berdamai, salaman. Ya, kalian sungkem sama mertua masing-masing. Maaf ya Mas. Kamu juga sama ibu Yanti. Saya sehat ya. Ya Allah. Ya, oke. Maafin Bara ya, Bu ya. Maafin Ya. ibu juga ya Bara. Kan enak kalau udah damai ya kan. Jadi bantu yang baik. Dan Ya Allah. Sama Ibu. ini adalah contoh kasus di mana kita harus mengambil pelajaran dari permasalahan ini. Jangan biarkan campur tangan orang tua akhirnya merusak rumah tangga anak-anak kalian. Ya, salah satunya ini contohnya. Ya, kita cari lagi kandidatnya, siap semua di sana. Tetap di garis.